Bab 9. Roh yang berbuat dosa akan mati. Penyangkal roh manusia mengatakan bahwa roh manusia tidak ada lagi sesudah kematiannya, karena ada tertulis suatu firman, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati, atau orang yang berbuat dosa, itu harus mati. Tentu saja, ketika orang berdosa mati, rohnya juga mati. Tetapi tubuh adalah keberadaan dari debu tanah, sedangkan roh adalah keberadaan yang diberikan Tuhan. Oleh karena itu, kematian tubuh berbeda dengan kematian roh. Kematian tubuh adalah kematian pertama, kematian roh adalah kematian kedua. Kematian pertama, yaitu kematian tubuh disebabkan dosa jasmaniah yang diwarisi dari Adam, nenek moyang jasmani. Dan kematian kedua, yaitu kematian rohaniah disebabkan oleh dosa masing-masing di dunia malaikat. Alkitab itu berkata bahwa setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Perbuatannya di dunia malaikat akan dilakukan lagi di dunia ini, maka akan dihakimi baik tubuhnya maupun rohnya. Apa yang kita katakan bukan roh yang diajarkan oleh gereja Katolik atau gereja Presbiterian, melainkan ajaran Alkitab bahwa bukan hanya roh yang berbuat dosa, tetapi juga malaikat-malaikat yang berbuat dosa akan dihakimi dan pada akhirnya masuk ke dalam kematian. Rasul Paulus telah mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Semua manusia akan dihakimi menurut perbuatannya sesudah kematian tubuh. Ada tertulis, Wahyu pasal 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Dan Yesus telah berkata, Lukas pasal 12 ayat 47. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Bukankah firman ini berarti akan dihakimi menurut dosanya? Melalui perkataan ini, Yesus telah mengajarkan bahwa pada hari penghakiman semua manusia akan dihakimi menurut kadar dosanya, baik selama 1 jam atau 1 hari maupun 1 generasi. Setelah hukuman selesai, rohnya akan mati untuk selamanya. Ini adalah kematian yang kedua. Tetapi iblis dan nabi-nabi palsu yang menyesatkan seluruh dunia akan disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Ada tertulis, Wahyu pasal 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya.